Masih banyak di antara kita yang belum menyadari perbedaan antara kata baku dan tidak baku. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa itu kata baku, mengapa penting digunakan, dan memberikan contoh agar kita bisa lebih bijak dalam berbahasa dan menggunakan kata baku yang tepat. Halo semuanya, sebelum ke pembahasan selanjutnya, mari berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Suci Hidayah, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi di satu-satunya Universitas Negeri di Banten, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai salah satu hal penting dalam penggunaan bahasa, yaitu kata baku. Nah, seperti apa sih pembahasannya? Yuk kita simak dengan santai tapi tetap serius. Teman-teman, sebelum masuk ke contohnya, kita harus tahu dulu apa itu kata baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang penulisan dan pelafalannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Artinya, kata baku adalah bentuk kata yang benar menurut aturan resmi bahasa Indonesia. Kapan sih kita perlu menggunakan kata baku? Penggunaan kata baku ini penting dalam situasi resmi, seperti pidato, dalam penulisan surat, penulisan laporan, dan penulisan karya ilmiah. Kalau di percakapan sehari-hari sih boleh santai, tapi di tulisan formal kita harus pakai bentuk baku. Kalau kalian bingung, kenapa sih kita harus repot-repot belajar kata baku? Yang pertama, agar komunikasi lebih jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Karena kalau kita salah ejaan, makna bisa jadi rancu dan orang lain bisa salah paham. Yang kedua, untuk digunakan dalam situasi resmi seperti karya tulis, surat, dan pidato. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan sikap bahasa yang baik dan sopan. Selain itu, penggunaan kata baku menunjukkan bahwa kita menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bayangkan kalau di surat resmi kita menggunakan kata yang tidak baku. Kesannya sih sepele, tapi bagi penerima surat, hal kecil seperti ini bisa menunjukkan kurangnya ketelitian dan rasa hormat kita dalam berkomunikasi. Dalam konteks formal, pemilihan kata baku bukan hanya tentang benar atau salah, tapi juga bentuk kesopanan dan profesionalitas kita sebagai penulis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh kata baku, kata tidak baku, beserta contoh penggunaan yang baik dan benar. Sering sekali orang menulis kata nasihat dengan huruf E yang berada di tengah. Padahal bentuk baku yang benar menurut KBBI adalah nasihat, bukan nasehat. Nasihat berarti petuah, ajaran, atau anjuran yang baik dari seseorang kepada orang lain. Biasanya digunakan untuk mengingatkan, menuntun, atau membantu seseorang agar tidak salah jalan. Selanjutnya adalah contoh penggunaan kata baku yang baik dan benar. Di sini ada kalimat ibu memberi nasihat kepada anaknya agar rajin belajar. Jadi, ingat ya, penulisan yang benar adalah nasihat karena sesuai dengan yang ada pada KBBI. Dari pembahasan singkat tadi, kita belajar bahwa satu kata sederhana bisa punya arti yang besar. Menulis dengan ejaan yang benar bukanlah hal kecil, tapi bentuk rasa hormat pada bahasa dan pengetahuan. Karena menggunakan bahasa yang benar adalah bentuk penghargaan terhadap bahasa kita sendiri. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman jadi lebih peka terhadap penggunaan bahasa baku dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan berbahasa yang baik, kita menunjukkan kepribadian yang baik pula.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya untuk terus mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga video hari ini bermanfaat.